Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita memasuki pembelajaran 1 untuk tema 2 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penemuan televisi. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah kalian suka jalan-jalan? Sejauh mana kalian pernah pergi jalan-jalan? Luar daerah, luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri ya. Pernah tidak kalian merasa bepergian, jalan-jalan, piknik? Nah, kira-kira di gambar ini itu gambar apa kira-kira ya? Piramida ini berasal dari mana? Yaitu berasal dari Mesir. Dari mana kalian tahu bahwa ini adalah bangunan yang berada di Mesir? Ya, kira-kira dari mana? Coba jawab di dalam hati kalian ya. Dari mana kalian tahu bahwa ini adalah Mesir, bangunan yang ada di Mesir? Nah, kalau gambar ini kira-kira berasal dari mana? Dari Jepang ya. Nah, sekarang ini kan ada namanya bunga sakura di sini ya, bunga sakura. Tahu dari mana? Kalau ini adalah bunga berasal dari Jepang, kemudian juga kuil di sini ini dari Jepang, ini juga pakaian kimono berasal dari Jepang dan lain-lain. Nah, untuk mengenal negara Mesir, Jepang dan negara-negara lainnya, kita tidak harus pergi ke sana. Cukup dengan melihat dari televisi yang ada di rumah. Jadi kalau kita ingin tahu Jepang ya udah tidak usah jauh-jauh, tinggal melihat yang ada di TV saja ya. Nah, ini adalah orang yang bernama John Logie Bart ya. John Logie Bart ini adalah seorang yang lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus tahun 1888. Nah, pertama kali mendemonstrasikan penemuannya yaitu televisi di Royal Institute London pada tahun 1925. Artinya, TV pertama di dunia itu tercipta pada tahun 1925. Sebelum tahun 1925, orang-orang di dunia itu belum saling terhubung. Orang-orang di dunia itu tidak tahu, misalnya orang Amerika jika ingin mengetahui Indonesia ya harus ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Penemuan beliau ini menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yaitu televisi. Nah, ini adalah penemuan John Logie Bart tadi pada tahun 1925. Ini adalah pesawat televisi pertama di dunia. Besar sekali alatnya juga ya. Kalau sekarang itu kan TV kecil-kecil, tipis-tipis. Nah, kalau ini zaman dulu itu seperti ini. Peralatannya sangat-sangat sederhana, tapi juga besar ya. Nah, bagaimana Pak cara TV itu bekerja? Prinsipnya itu sebenarnya adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Jadi nanti ada sinyal elektronik ya dan ada sinyal magnetik. Nanti akan diubah menjadi gambar dan suara. TV itu mengubah sinyal tadi menjadi gambar dan suara yang kita dengar dan kita lihat. Nah, sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Jadi di dalam TV tadi ada namanya sinyal medan magnet dan juga medan listriknya tadi. Nah, gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Jadi yang namanya gelombang elektromagnetik itu dapat merambat dari antena ya, dari stasiun pemancar ke kita itu, ke antena TV kita itu tidak melalui
media, misalnya air atau udara, itu merambat saja. Nah, ini kira-kira begini ya, ini adalah kamera ya yang digunakan untuk menangkap gambar. Nah, pada awalnya objek gambar, misalnya tubuh seseorang ya, atau orang yang sedang bernyanyi ya. Nah, itu ditangkap oleh kamera dan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Jadi orang yang sedang menyanyi tadi, suaranya, mukanya ya, itu nanti akan masuk ke kamera, diubah dalam bentuk sinyal ya, yaitu gelombang elektromagnetik, yaitu elektronik dan gelombang medan magnet tadi ya. Masuklah ke dalam kamera sini ya. Nah, lalu nanti sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Nanti akan ditransmisikan, nanti akan masuk ke pemancar atau ini ya, pemancar atau antena di rumah kita itu. Nah, lalu dari pemancar itu nanti akan masuk ke televisi. Nah, tugasnya televisi ini adalah mengubah sinyal yang diterima tadi, yang dari antena, sinyal elektromagnetik tadi diubah menjadi sebuah gambar. Ada gambar ya, dan ada juga suaranya nanti. Nah, ini adalah contoh TV analog pada zaman dahulu, hitam putih ya. Seiring perkembangan zaman sekarang tuh TV itu semakin canggih, semakin modern, semakin tipis dan juga semakin berwarna jernih. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suaranya. Nah, kata televisi sendiri itu merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Berasal dari bahasa Yunani ya, tele artinya jauh. Tele itu jauh. Sedangkan bahasa Latin yaitu visio. Visio itu bahasa Latin, yaitu artinya penglihatan. Jadi telenya itu bahasa Yunani artinya jauh, dan visionya itu bahasa Latin artinya penglihatan. Nah, sehingga jika digabungkan artinya adalah alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau media penglihatan. Nah, penemuan televisi adalah salah satu penemuan terbesar yang mampu mengubah peradaban seluruh manusia yang ada di dunia ya. Tapi ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Tentunya setiap penemuan itu membawa kemajuan bagi dunia, tapi juga ada hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti apa ya? Dampak positif itu dampak yang baik bagi peradaban manusia. Sebagai sarana hiburan, yang pertama, kalian bisa melihat film, sinetron, kalian bisa melihat orang bernyanyi ya. Itu sebagai hiburan, orang bercanda di televisi, yang tadinya kamu sedang sedih menjadi tertawa, terhibur ya. Dampak positif berikutnya adalah menambah informasi mengenai keadaan di setiap negara yang jauh. Tadi, misalnya begini, ada misalnya berita yang penting mengenai misalnya virus COVID itu dari mana asalnya ya. Kita tahu di berita itu katanya awal mulanya di Wuhan, Cina. Itu kan kita tahu informasi tentang keadaan setiap negara. Sekarang itu bagaimana, siapa yang paling parah negaranya terkena COVID-19 ini, kita akan tahu melalui media televisi, di berita tentunya, bukan di film ya. Kemudian yang terakhir, menambah wawasan. Wawasan itu ya pengetahuan kita mengenai misalnya ya, bagaimana cara menernak lele yang bagus ya, bagaimana perkembangan fashion itu pakaian yang terbaru yang paling bagus itu bagaimana, kemudian bagaimana cara membuat misalnya bisnis. Nah, pengetahuan seperti itu hanya ada di televisi. Kalian bisa melihat informasi di seluruh dunia, penemuan-penemuan penting ya, terciptanya robot, terciptanya kereta api tercepat di dunia, kita bisa melihatnya di televisi.
Tapi ada dampak yang negatifnya di sini ya. Dampak negatifnya itu, yang negatif itu meniru ucapan atau perbuatan yang kurang baik. Tadi misalnya ada artis yang bilang kasar, kemudian banyak anak-anak yang ikutan, padahal omongan itu tidak sesuai dengan norma dan agama ya, tidak baik lah. Ini ya, tidak baik intinya. Meniru budaya kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Budaya barat yang mana, Pak? Budaya barat yang kurang sopan, misalnya itu menindik ya hidung, ya hidung dikasih anting, bibir dikasih anting dan lain sebagainya. Kemudian tidak mendidik. Tidak mendidik itu misalnya di film-film itu ada orang yang tukang bohong, menjadikan anak sebagai orang yang suka bohong, korupsi ya, kejahatan juga dilakukan, misalnya mencuri apa, itu banyak tontonan yang tidak menjadi tuntunan ya. Dan ini banyak ditiru oleh anak-anak. Oleh karena itu kalian harus memilah dan memilih mana tontonan yang bagus dan mana yang harus kalian tinggalkan di televisi. Jangan sehari-hari menonton televisi ya. Tinggalkan yang tidak baik, ambil yang baiknya saja. Ini dampak negatifnya ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah: pertama, televisi ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1925. Berikutnya, kerja televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Tadi, televisi itu tugasnya adalah mengubah sinyal dari pemancar tadi ya, menjadi gambar dan suara. Oleh karena itu kita bisa melihat TV ya, film, sinetron, berita, dan lain sebagainya. Televisi juga membawa dampak positif, dampak yang baik, dan dampak yang negatif, dampak yang tidak baik bagi dunia, bagi peradaban dunia. Ya, Pak Boy akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.